إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Sahabat Nurwa TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai masalah karomah ataupun keistimewaan daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kita kasih judul sajalah, tertawa di dalam sholat. Ini terjadi pas waktu beliau mesantren di pondok pesantren Langitan, Tuban. Sewaktu itu pondok pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Seperti biasa, santri itu diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Begitupun dengan Syekh Khalil sebagai seorang santri yang memang santri taat. Beliau pun ikut berjamaah. Kebetulan pada kesempatan itu yang jadi imam tidak lain adalah Kiai Haji Muhammad Nur. Cuma di tengah-tengah sholat, ini Syekh Khalil tertawa dengan terbahak-bahak. Akhirnya teman-teman beliau, termasuk guru beliau juga, merasa terganggu dengan adanya Syekh Khalil ini tertawa dengan tertawa yang terbahak-bahak. Selesai sholat, akhirnya sang guru bertanya kepada murid-murid yang lain, siapakah tadi pas waktu melaksanakan sholat tertawa dengan terbahak-bahak? Akhirnya kata santri yang lain, teman daripada Syekh Khalil, itu tadi yang tertawa itu pas waktu melaksanakan sholat tidak lain adalah Khalil. Akhirnya Syekh Khalil dipanggil oleh sang guru. Syekh Khalil berhadapan dengan sang guru. Akhirnya sang guru bertanya kepada Syekh Khalil, betulkah tadi yang tertawa dengan terbahak-bahak pas waktu sholat kamu, Khalil? Kata Syekh Khalil, betul guru ataupun romo. Apakah kamu tidak tahu? Apabila kita sedang melaksanakan sholat, kita tertawa. Pertama, itu mengganggu kehusuan yang lain. Dan yang kedua juga membatalkan sholat. Akhirnya dengan tenang, Syekh Khalil menjawab, iya Tuan Guru, saya tahu dengan adanya saya tertawa, mungkin teman-teman kita yang lain yang sholat itu terasa terganggu. Dan yang kedua juga bisa membatalkan sholat. Cuma tadi kebetulan pas waktu sholat saya itu tidak bisa menahan diri. Sehingga saya tertawa dengan tertawa yang terbahak-bahak. Karena apa? Karena pas waktu saya sholat melihat Tuan Guru yang sedang melaksanakan sholat itu sedang mengaduk-aduk nasi. Artinya di kepala Tuan Guru itu yang ada nasi dan lauk pauk. Akhirnya sang guru terdiam. Karena merasa memang apa yang dikatakan oleh Khalil ataupun Syekh Khalil itu memang benar. Akhirnya sang guru mengakui di depan Syekh Khalil, benar wahai anakku, tadi pas waktu saya mau melaksanakan sholat, kebetulan perut saya lapar. Jadi yang ada di kepala saya itu ya cuma nasi sama lauk pauk. Nasi dan lauk pauk. Subhanallah. Inilah karomah ataupun kelebihan daripada Syekh Khalil.
mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang lain ataupun yang ada di dalam pikiran sang guru yang sedang melaksanakan sholat. Nah, iya, itulah sekelumit karomah daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Yang perlu kita catat, Khalil melakukan itu ataupun Syekh Khalil melakukan itu bukan karena Khalil meremehkan sang guru, tetapi Syekh Khalil tahu isi daripada kitab Ta'limut Ta'lim karangan daripada Syekh Zarnuji, dan Syekh Khalil pun tahu mengenai masalah kisah pertaubatan daripada Ibnu Malik yang meremehkan gurunya, ya. Bukan Ibnu Malik, Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik, ataupun ya Ibnu Malik lah yang meremehkan gurunya yang bernama Ibnu Mu'ti. Padahal Ibnu Malik bukan meremehkan dalam segi keilmuan, hanya sebatas mengenai masalah bait alfiyah yang dikarang Ibnu Malik itu jauh lebih banyak daripada alfiyah Ibnu Mu'ti. Syekh Khalil tahu semuanya itu, tapi Syekh Khalil melakukan hal itu hanya sebatas terdorong oleh qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau hanya sebatas wasilah, ya, wasilah daripada Allah untuk memperkokoh keimanan daripada sang guru, untuk memperkokoh keimanan daripada sang guru. Itulah sekelumit mengenai masalah karomah daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah daripada karomah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.